Kalau kau bawa terus-terusan, kau jadi sepele sama panggung berikutnya. Nah, semua yang didapat di Aga Lain, kalau aku sih pribadi udah berapa gaji bapak ya bapak sebulan? Ayo kita adu miskin-miskinan yuk. Semenjak ada Nani, semenjak terus aku sempat ada momen kayak nggak mau terlalu ngelihat sosmed gitu-gitu. Overthinking banget. Karena lebih semangat lagi boleh ya? Itu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Borakan ketemu lagi dengan Om Wen. Hari ini kita kedatangan Indra Jegel. Terima kasih Pak Wendy udah diajakin. Luar biasa, Om terima Wen. kasih lo. Terima kasih lo, aku nontonin terus. Nonton apa? Om Men yang sama Bab, yang Tora. Oh, terima kasih. Yang Dongo itu loh. Ini ngapain? Sebut-sebutnya. Gak boleh lihat sini. Ini mau ngeliat YouTube. Bener-bener. Gak boleh lihat sini. Gak boleh dong. Gak boleh. Itu hanya untuk host. Yang goblok ini. Ya. Oke, Indra Gunawan nama aslinya. Betul. Dikenal dengan nama Indra Jegel. Dari seorang stand up comedian. Terus merambah ke aktor, merambah juga sebagai host, ya kan? Model. Ini luar biasa, model juga. Ada pertanyaan gua, kenapa sih petir kalau nyamber suka nyamber pohon? Itu sebenarnya di luar kekuasaan saya. Orang telepon BMKG mau nggak sih? Saya nggak terlalu bisa menjelaskan. Menurut anda aja. Ini yang saya belajar ya. Saya belajar ya. Saya kira nanya soal karir, perkembangan gitu. Nggak penting karir lu. Ini cuaca ternyata ya. Ternyata cuaca ya. Iya, cuaca. Karena ini kali sifatnya petir kan nyari yang lebih tinggi kali ya. Iya betul. Sebenarnya logikanya memang mencari yang lebih tinggi. Tapi Bapak pernah dengerin ini nggak? Pernah nggak ngeliat orang disambar petir langsung? Pernah nggak? Nggak pernah, amit-amit. Tapi kalau lihat videonya pernah. Oh iya videonya Video, ya? tapi kalau ngeliat di depan langsung enggak. Terus ciri-ciri katanya orang mau kesambar petir, rambutnya itu keangkat. Rambutnya keangkat. Enggak, bukan. Misalkan rambut lu nih kayak begini nih, rambut lu kayak gini. Tiba-tiba naik. Lu tahu ini enggak? Roll, penggaris. Ya. Kita giniin. Oh, naik gitu ya. Nah, itu ciri-ciri rambutnya susah diatur. Nggak mau disambar petir, katanya mau disambar petir. Berapa lama dia akan keangkat? Maksudnya sepersekian detik gitu keangkat langsung kesambar? Lama. Jadi bukan kesambar exactly kesambar, tapi kemungkinan akan ada petir yang akan mengarah ke situ. Oh. Gitu. Kecuali ada salah satu di antara kita yang di situ yang rambutnya keangkat terus sempat ngomong, "Nggak, ke situ aja, Bang." Sana aja deh gitu. Sana aja dah biar kita nggak kena nih. Orang-orang kayak gue yang lebih khawatir. Karena kan nggak ada rambut nih, nggak ada detektornya. Iya. Apa yang angkat ya? Apa yang angkat kan? Masa kan nggak mungkin? Iya kan nggak mungkin, nggak kelihatan juga kan? Cuma mungkin berasa kali ya. Berasa gak sih kalau ketarik-tarik gitu kan keangkat kayak ketarik ya? Momentum. Kita tanya ya. Iya. Nih sama orang yang di kepalanya. Oke. Gel. Iya Pak. Kenapa nama lo jadi Indra Jegel dari Gunawan? Jegel itu tuh nyelengkat Pak artinya, ngejegal. Oh, dari situ. Jadi dulu tuh aku SSB banget, maksudnya Keren. main bola gitu banget. Nah, ketika momennya di SMA, di antara yang lain tuh aku badannya paling kecil kan. Oke. Tapi aku berteman sama bapaknya nih preman lah kita bilang. Anggaplah bapak tuh temanku. Iya. Bapaknya bapak preman. Oke. Jadi aku temenan Oh, sama sorry, bapaknya bapak berarti kakek. bapaknya Anda. Oke. Bapak masnya. Iya. Antum, bapak antum. Bapaknya tuh kayak diseganin gitu lah. Oke. Jadi aku satu kelas sama dia, kalau main bola, aku tuh sama dia terus. Nah kalau aku main tuh nyelengkatin orang nggak berani bales. Oke. Dikira, nanti dia bilang Pasti ke ngadu. temennya, Oke. gitu. Oke. Jadi aku mainnya nyelengkat aja. Sok sebenarnya kayak Oke. kecil tapi Belagu gitu. Emang sebenarnya lu ngejegal orang Kadang karena memang ada bola di situ yang lu pengen rebut atau memang pengen nunjukin lu punya kekuatan aja gitu? Kadang ada konteks, kadang nggak ada konteks.
Jadi Kalau nggak ada konteks berarti nggak kena dong. bola di mana aku begini aja. Di ujung sendiri begini. Temennya nggak bolanya di sono lagi di bawah. Dia di sendiri nih di tengah lapangan. Begini aja. Begini aja tuh. Oh, asik. Nih temennya tolol kayaknya deh ini. Enggak, maksud aku kadang-kadang harusnya kan kalau main antar kelas itu mainnya biasa aja lah, nggak usah pakai nyelengkat-nyelengkat lah kan. Orang main cari-cari keringat. Betul. Tapi aku mainnya lebay lah kali ya. Pernah ribut gak gara-gara itu? Ributnya jadi nggak pernah. Mungkin orang jadi malas Beneran main. karena memang takut. Kayaknya deh. Takut teman-teman bapaknya temanku itu. Itu berarti lo inget di usia berapa lo pertama kali dipanggil jegel? SMA. SMA. Kelas Siapa yang manggil lo jegel? Teman dari SMP. Karena teman dari SMP yang main bola juga. Oke. Jadi satu SMA kita main. Aku pernah dikejar satu kelas, Pak. Karena? Satu sekolah bahkan. Gara-gara main bola, Pak. Nih, main bola lawan kelas 3. Aku kelas 1. 17 Agustus. Main bola antar kelas gitu kan. Jadi bola udah dipegang kiper. Tapi temenku masih gini kakinya masih masuk. Lawannya kelas 3 nih. Badan inget kali aku siapa namanya lupa. Badan keker gitu, Pak. Jadi kakiku kaki temenku tuh masih begini, Karena dia begitu, aku ikut-ikutan. Aku masuk juga, tapi aku nggak ngeh temenku udah narik. Jadi kakiku yang tinggal, ketangkep sama dia. Dia nggak ada ngomong apa-apa, bola ditendang ke atas, Pak. Udah begini tangannya, Pak. Aku refleks, lari aku. Satu sekolah, aku kayak maling, Pak. Bener. Ini anak-anak SMA 5 Binjai pasti tahu nih. Kayak maling, bener-bener kayak maling, Pak. Dikejar kelas 3. Dicari, untung lari ke... Nah, tololnya aku lari ke kantin dah. Tapi di kantin ada anak kelas 2 yang nolongin. Oke. Jadi akhirnya aku diselamatin lah gitu. Kalau nggak, kayaknya meninggal deh aku. Semua kelas 3, Pak, yang udah ngejar, Pak. Badanku kecil, yang kelas 3 tuh segitu-gitu. Sampai akhirnya dibikin damai, terus dibilang, siapa yang paling kuat anak kelas 1, jumpainlah sama aku kelas 3, katanya gitu. Enggak, ini urusannya nggak ada sama kelas 1, Bang, aku sendiri aja. Kawanku pasti nggak mau dibawa-bawa sih. Pokoknya udah itu sampai 3 tahun, wah ini yang dikejar-kejar karena yang kejar-kejar sampai gitu terus, Pak. Aku dari kelas 1, dikenalnya begitu. Tapi begitu itu bawa efek positif apa negatif buat lo pada saat itu? Kan lo kelas 1 dong. Iya sih. Kan naik tingkat cerita itu terus bergulir dong. Iya, tapi untungnya waktu itu bertemannya sama kelas 2. Jadi kelas 3-nya tamat, kelas 2 aman udah. Kalau misalnya main sama kelas 2, kelas masih ketemu lagi. Enggak, lu jadi songong enggak begitu songong. Naik kelas 2, kelas 3 karena kan lu pernah ngerasain dikejar sama satu kelas. Ya kalau gitu malu lah, Pak. Kan dikejar lari. Kalau dikejar lawan baru songong. Iya kan? Siapa tahu. Kan ada sombong-sombongnya kan siapa tahu. Aku pernah dikejar satu kelas loh. Iya. Kalau dikejar ngelawan tuh aku berani songong. Kan dikejar aku lari. Ya siapa juga kalau dikejar satu kelas mah kayaknya lari iya deh, sih, Gel. pasti iya sih, Pak. Tapi itu pelajaran lah buat aku. Habis itu jadi lebih. Oke. Kenapa lu akhirnya begitu pede menggunakan nama Jegel? Sebenarnya bukan begitu pede ya. Yang jelas karena semua orang manggilnya Jegel dulu. Jadi ketika temanku manggil itu, jadi kayak satu sekolah manggilnya Jegel-Jegel aja gitu. Bahkan ibuku sempet marah itu. Nelpon, ada orang teman nelpon ke telepon rumah dulu zaman dulu kan. Bu, ada Jegel. Gak ada di sini namanya Jegel. Adanya Indra. Jangan panggil-panggil Jegel gitu. Astaga. Kalau sekarang, Gel, bagi duit, Gel. Transferin, Gel, transferin. Ya karena jadinya semuanya manggil Jegel. Jadi temen SMA semua manggil Jegel, ke kuliah juga mereka taunya aku Jegel gitu. Jadi akhirnya kayaknya lucu juga jadi nama panggung ya. Jadi makanya Indra Jegel gitu. Ya itu, dan ternyata nama itu membawa hoki. Iya, alhamdulillah sih, Pak. Transisi dari nama Indra Gunawan menjadi Indra Jegel kan ada penolakan dari nyokap terutama gitu. Iya. Gimana cara lu meyakinkan orang tua lu bahwa sebenarnya kan nggak yang penolakan, nggak yang gimana banget, tapi dia ngerasa mungkin kayaknya anakku udah dikasih nama bagus-bagus. Indra Gunawan loh itu. Iya. Artinya tuh berguna bagi perawan kan. Ternyata itu gunaku selama ini. Aku nggak tahu ternyata. Tapi seorang Jegel ya di masa kecilnya memang sudah selucu ini.
Enggak, seseru Pak. ini? Makanya aku tuh termasuk yang tidak dekat dengan sepupu-sepupu, tidak dekat dengan saudara-saudara. Karena di lingkungan persaudaraan, persepupuan, aku nih tidak ketemu umurnya. Jadi abangku tuh kelahiran 8, kelahiran 8. Jadi tahun 8, dia kelahiran tahun 8. Ini kayak lagi bacain Feng Shui sebenarnya. Nggak usah langsung aja maksudnya. Iya, dia kelahiran tahun 85 kalau nggak salah 85 84. Kakak aku yang pertama cewek kelahiran 81. Nah, sepupuku semua itu tuh paling muda kelahiran 84. Jadi abangku punya teman persepupuan, kakakku punya teman persepupuan. Aku paling kecil sendiri. Jadi tidak ada temen, Pak. Jadi kalau zaman dulu bentuknya kalau ke rumah saudara, aku tuh dijagain terus. Jadi kayak udah tuh bawa adeknya. Terus sementara abang-abangan dulu kan kayak udah kok di rumah aja lah gitu, nggak usah gabung sama abang-abangannya. Mungkin abang-abang entah mau ngerokok, mau apa kan, takut ngadu kan, gitu. Udah kok di rumah aja lah. Akhirnya aku di rumah, Pak. Jadi aku jarang berinteraksi sama persepupuan itu. Kalaupun ada aku tumbuh besar, adanya kecil. Jadi jatuhnya tuh aku kayak, Ndra sini jagain ini anak-anak ini, anak-anak kakak, anak-anak tante jagain, ngomong gitu. Jadi nggak pernah ada. Bahkan ada satu masa tuh rumah aku dulu tuh jadi kayak apa bilangnya? Tempat inilah. Base camp. Base camp untuk warga daerah situ. Tapi base campnya tuh kayak mengadu nasib gitu. Jadi kayak ada dingdong. Wahana permainan. Wahana kayak di time zone gitu. Ya. Wahana permainan ya teman-teman. Buang-buang jauh-jauh kata perjudian tuh nggak ada. Buang jauh-jauh. Jangan ditebelin. Ya, jangan. Jadi kayak ada apa meja biru terus ada bola-bola banyak itu apa sih namanya? Apa sih namanya tuh kayak? Aduh, kurang tahu. Aku nggak ngerti juga. Nggak ngerti ya. Lanjut ya. Iya makanya itu tuh. Itu rumah dulu gitu. Jadi kayak base camp gitu-gitu base Pak. Camp, ya, nah jadi ketika yang lain pada main ke sana, aku stay di situ. Berarti bisa dibilang tempat lo tuh hitungannya ya kayak distrik SCBD gitu lah ya. Ya banyak orang ngumpul di situ. Ya banyak ngumpul. Pakai lanyard gitu lah, nenteng-nenteng tumbler gitu juga. Bener. Nah, jadi itu tuh tempatnya karena yang lain pada keluar, aku tuh stay di situ. Jadi banyak lah aku melakukan mengadu nasib lah bilangnya. Nggak, tapi bentuknya bukan belajar merubah hidup di situ. Tapi bukan melakukan ya Pak. Jatuhnya kayak mungkin aku jadi kayak marka, megang kartu gitu. Bagi. Jadi aku tapi dapat duit dari kayak. Dapat tips. Dapat tip. Oke. Yang pakai jas tuh, yang pakai sarung tangan. Iya. Tapi katanya lu pas bagiin kartu pakai dress, bener? Nggak. Jadi itu tuh kayak ya jadi nggak ngerti ya, maksudnya boleh apa nggak bolehnya. Jadi kayak udahlah situ aja sendiri gitu. Ya itu maksudnya ya nggak mau judgmental dalam hal apapun sih. Cuma maksud gua kan di kondisi pada saat itu, ya itu adalah ruang lu untuk mungkin satu juga mengembangkan personality lu. Iya, ya maksudnya itu. Jadi bergaulnya di situ. Tapi tidak yang bukan bergaul setiap waktu ya. Kan musiman kan, misalnya kayak libur sekolah gitu kan. Tapi seneng aku kayak kapan lagi ya ke rumah. Enggak, karena lu dapat uang juga kan dari situ. Karena kan momen liburan itu kan biasa gitu kan. Iya. Gitu. Makanya aku di sekolah. Tapi keren loh. Iya, cuman pernah gak maksudnya itu dibahas di sekolah gitu kan, kadang-kadang ngarang kan biasa. Mengarang. Apa liburan ngapain aja? Judi gitu. Iya deh. Kebayang gak lo? Zaman sekolah terus ngarang. Tapi itu rame banget, Gel. Sebenarnya bukan rame banget. Bapak tau gak sih kayak misal satu perkampungan terus ada satu tempat yang untuk main video gamenya gitu. Iya, betul. Nah kebetulan kayaknya yang berani ambil resiko kayaknya keluarga kami deh. Yang berani ambil resiko. Nggak ya pada masa itu, jadi mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya. Jadi akhirnya aku tuh kayak jadi ngobrolnya sama orang yang lebih dewasa gitu. Jadi emang lebih gede gitu aja. Kekuliknya kemampuan lu untuk bercanda.
Itu tuh sekolah deh kayaknya Pak. Dari SMP. Udah jadi joker. Udah jadi ya, jadi badut kelas lah bilangnya kita ya. Maksudnya kayak ketika nggak ada guru, aku yang itu. Dan untungnya nih ya Pak, kayaknya aku tuh bisa mingle ya, bisa bergaul ya dibilangnya. Jadi aku jadi orang yang berusaha untuk bisa nyenengin orang aja. Jadi nggak mau aku ada musuh, ada gimana gitu nggak mau Pak. Jadi di sekolah juga gitu tuh. Misalnya ya udah gangguin teman-teman, sebatas teman kelas, nggak mau cari ribut sama yang kelas sebelah. Jadi akhirnya skupnya tuh di situ-situ aja. Kecuali yang SMA tadi kan, yang Iya, SMA tuh main bola. Kalau SMP tuh aku nggak pernah bolos sama sekali, tapi goblok. Nah iya, karena saking enaknya di kelas. Bapak tuh kan ada momen kita tuh di kelas tuh enak gitu main-mainnya. Ada juga teman-teman yang dia kelasnya di A tapi bergaulnya sama C sama D betul. Karena dia nggak happy di kelas itu. Nah kalau aku tuh nggak sekolah. Aku sekolah tapi di kelas tuh main-main. Nggak belajar gitu. Tapi main-main aja gitu. Berarti seneng gitu. Seorang jegel di sekolah bisa dibilang kalau dari peringkat sekolah peringkat tertinggi yang pernah seorang jegel dapat ranking berapa? Jatuhnya sih menurun ya. SD itu aku pinter Pak, serius Pak. SD itu dulu di Medan ada namanya Taman Ria, taman bermain gitu. Kalau di sini Dufan lah, Dufan. Oke. Jadi Taman Ria itu selalu ngasih reward untuk anak-anak yang juara kelas. Oke. Kalau juara 1 bawa fotokopi raportnya dapat 15 tiket. Juara 2 dapat 10 tiket, juara 3 dapat 5 tiket. Untuk main wahana gratis. Nah SD aku bolak-balik Taman Ria Pak. Keren, karena rapot lu bagus. Bukan ngeliatin anak-anak main gitu. Ya tapi aku bagus. Enggak tapi benar. Tapi bagus kan? Bagus tapi aku bagus. Bagus kan majikan gua bagus kan? Terima kasih. Iya. Oke. Berarti enggak gua potong sedikit. Ya. Sebenarnya ini kan flow-nya sama kalau lu bilang lu ranking SD bagus, makin lama makin menurun. Itu sebenarnya kasus kita sama. Dan bahkan treatment si apresiasi ini sama. Cuma bedanya kalau lu dapet tiket ditukarkan sama raport untuk main di wahana, raport gua bawa fotokopiannya untuk dapet paket nasi ayam di KFC. Oh gitu. Iya. Jadi dulu gue tuh seneng banget kalau ranking karena makan ayam. Akhirnya gue bisa makan ayam, Gel. Oh gitu. Iya. Ada program itu dulu ya? Ada program. Makanya Bapak ulang tahun kemarin di situ ya? Enggak dong. Itu kan bini gue yang buat. Mungkin sebelum itu Bapak ranking kali. Jadi dilihat Bu Ayu kan. Di ranking nih. Akhirnya kita bawa dia makan ayam. Ya memang beberapa tahun kemarin kan lumayan dapat ranking karena berapa kali dapat piala juga kan. Tapi piala saya kalah sama piala Bapak ini. Dua kategori disabet semuanya. Gila, Gel. Lu orang dalamnya keren juga ya. Makanya culik anak Pak Jarwo. Tapi bapak dan ibu tuh sosok yang kayak gimana buat seorang Indra Jegel? Ya kita tahu lah Pak, kalau orang tua Sumatera Utara tuh bapak cenderung gengsi. Akhirnya aku sadar ketika aku jadi orang tua. Dulu tuh Pak, aku agak sedih kalau misalnya cerita kayak kenapa aku nggak setajir teman-temanku ya. Teman-temanku SMP tuh ada yang punya handphone, ada yang udah bawa motor gitu-gitu tuh aku ngerasa kayak kenapa ya dulu bapakku nggak kayak orang tua yang bisa memfasilitasi anaknya. Nggak, dulu aku ngerasa kayak teman-temanku tuh SD aja aku tuh pernah dirayain ulang tahun cuman sekali doang seumur hidup ya. Itu pun kayak udah panggilnya teman-temanmu. Kita ngerayainnya di teras gitu Pak. Dikasih dulu kalau bolutar tuh udah mewah banget ya. Betul. Bolutar tuh ditaro selamat ulang tahun. Teman-teman datang tuh bawa Indomie, bawa gula. Tapi dibungkus kado gitu. Itu aja udah happy banget. Terus SMP ngerasa kayak kenapa bapakku nggak tajir ya? Kenapa nggak bapakku kerja perkebunan gitu? Kenapa nggak bapakku di BUMN? Teman-temanku bapaknya ada yang di bank, di apa? Emang gitu. Bapak kerja apa? Bapak tuh bikin joke. Komedi buddy.
Jombut dong. Bukan Keren. dong. Bapak tuh kerjanya mebel. Oh. Jadi kursi, ini ganti-ganti kain ini, terus mobil. Oh, oke. Bikin-bikin. Itu kan kerjaannya nggak ada ini apa, nggak ada gajinya kan. Kepastian, Kalau betul. ada ini masuk. Awalnya bahkan kerja sama orang. Terus habis itu dia buka sendiri, gitu-gitulah. Oke. Ya, Nyokap ya. kerja. Nyokap kerja. Enggak, ibu rumah tangga. Nyokap ibu rumah tangga. Yang bantuin bikin job. Oke. Kurang tuh pancelannya katanya gitu. Nyokap itu full ibu rumah tangga aja gitu. Tapi setelah maksudnya kayaknya tuh aku pola pikirnya itu lebih ke ya udah deh, apa yang ada dinikmati gitu. Iya. Pokoknya aku ingat banget bapak ibuku tuh selalu ngerasa bahwa apapun diusahakan untuk anak, walaupun marah ya. Maksudnya kayak, Pak minta uang sekolah, kalau minta tuh jangan cepet-cepet, jangan terlalu mepet lah, jauh-jauh hari minta, gitu-gitu marah. Kenapa marah sih, orang minta kan ini tanggung jawabmu gitu. Iya. Ternyata emang kalau jauh-jauh hari kan dia bisa ngumpulin duit. Kalau mepet gini kan utang jatuhnya jadinya. Nyari dulu pinjaman, nyari apa. Walaupun makanya aku bilang kalau orang tua itu kan pesulap. Kita minta hari ini, besok tuh bisa jadi ada. Iya. Kemanapun dia usaha. Betul. Makanya aku kayak, setelah jadi orang tua tuh emang ternyata segininya sih mereka untuk anak gitu. Apapun dilakukan, apapun diusahakan gitu. Jadi, apalagi setelah lu menjadi orang tua. iya. Baru kerasa banget. Baru kerasa banget gitu. Tapi menurut gue juga, apa itu fase memang yang mayoritas kita alami kali? Kayaknya ya Pak ya. Gue pun sama. Gue belum pernah cerita kemana-mana nih. Kayaknya gue ada satu momen, gue pernah malu dianterin bokap gue. Ih, jahat juga ya gue ya. Iya sih. Tapi masih kecil, masih SD. Cuma karena motor bokap gue penuh dempul. Oh, enggak. Jadi bocor. Enggak rapi gitu Nggak ya. rapi, jadi didempul gitu kan. Terus gue masih diboncengin lah. Emang naik dempul kali tuh. Dempul. Enggak kan, dianterin naik dempul. bokap tuh tipikal orang yang apa ya? Dia tuh kreatif menurut gua. Tunggu Pak, motornya apa Vespa? Enggak, CB100. Oh iya pantas lah ya. Maksudnya tangkinya tuh Iya di nggak tangkinya, bersih ya, nggak di bersih tangkinya. ya. Jadi bokap tuh kayak ngelakuin apapun tuh dia bisa lakukan sendiri gitu. Jadi kayaknya dia ngedempul sendiri dan segala macam. Cuma entah kenapa gitu, gua nggak ngerti ya. Padahal waktu di sekolah gua juga bukan sekolah kampung yang Bukannya yang gimana-gimana banget bukan ya. gimana-gimana, nggak ada yang bawa mobil, nggak ada yang bawa motor juga segala macam. Entah kenapa di momen itu, seingat gue ya, gue pernah kayak misalkan harusnya turunnya di sini gitu. Nih sekolahnya di sini nih, turunnya di Bapak gerbang minta sini. agak jauh tuh. Minta agak jauh gue. Biar jalan kaki ya. Iya. Jadi rumah gue di sini nih, di sekolah, di gerbang gitu. Biasanya gue diturunin gerbang. Begitu gue udah mulai agak malu, begitu keluar dari rumah gue dikit, udah ya Pak di sini aja. Baru gue jalan. Nggak kejauhan ya. Sorry Kalau itu kejauhan. nggak usah diantar. Kalau itu nggak usah diantar. Ya pokoknya agak jauh dari sekolah, turun di situ baru gue jalan kaki. Iya. Gitu. Nah kalau aku kebalikannya Pak, bapak ibuku tuh dulu aku sempet kayak marah gitu. Bapak ibuku tuh tidak pernah ada di momen penting, bagi rapot, bahkan wisuda pun mereka nggak datang. Hah? Nggak datang Pak. Wisuda, yang dimana tuh semua orang sama bapak ibunya. Bapak ibu nggak pernah ada di momen itu. Setelah tua aku mikir, kayaknya mereka nggak ada waktu deh untuk gitu-gituan. Aku tuh maunya kerja aja, biar anakku bisa makan, biar anakku bisa bayar uang kuliah, biar apa. Positif tinggi. Momen penting apapun, aku lomba menang juara apapun, baca puisi pernah menang, apa semua pernah menang. Tidak pernah ada orang, kan ada orang tua yang datang ngikutin anaknya, terus Pak yang di belakang tuh kayak, wah iya anakku menang gitu ada. Makanya akhirnya sampai sekarang kondisi apapun jadi kaku gitu. Oke. Jadi kayak Ya. kayaknya bapakku perlu tahu nggak sih aku pernah begini. Harus. Bahkan aku ikut stand up awal-awal, bapakku nggak tahu. Juara suci pun bapakku nggak datang. Itu juga yang membuat aku kayaknya tidak bisa. Nah, aku stand up ini nggak bisa ditonton keluarga Pak. Karena? Malu. Oke. Karena ada gap itu ya, dari kecil tuh kan kayaknya karena sendiri-sendiri terus. Jadi ada gap. Kalau aku lagi stand up ada keluarga yang nonton tuh kayak nggak nyaman. Final orang abang kakakku tahu lah aku masuk final.
bapak ibuku juga tahu. Karena tiap minggu kan di Kompas tuh waktu itu nonton terus mereka. Akhirnya masuk final. Gimana, kami berangkat enggak? Bilang kalau mau menang jangan berangkat. Lu sampai ngomong gitu? Iya. Padahal mereka udah menanyakan itu, artinya mereka ada kesempatan untuk kemungkinan juga mereka berangkat untuk nge-support lu. Kalau ngeblank? Berarti lu udah sampai ya menurut gua ya. Bukan benci ya Pak, bukan benci. Tapi gapnya tuh jauh. Bahkan gak usah pun bapak ibuku ya, kakak atau abangku mau berangkat aja, kalau mau menang jangan berangkat. Karena gapnya jadi jauh gitu. Wisuda. Ini sih entah sedih entah lucu ya. Bapakku jadi panitia ini pemilihan suara yang KPPS gitu. Udah. Pak Mirna besok wisuda. Mana? Papa besok mau bagi-bagi surat pemilihan. Ibuku berangkat nggak? Udahlah ya, katanya nggak usah berangkat lah. Gitu. Mungkin ibuku adalah orang yang minderan, kita nggak tahu. Itu karena itu juga ada ngerasa di aku. Mungkin ibuku tuh orang yang minderan juga. Maksudnya nggak maulah terlalu gimana. Dia ibuku tuh ya ngaji, wirid gitu aja Pak, sholat di rumah, udah gitu aja. Ibu rumah tangga pada umumnya lah pada zaman dulu gitu. Jadi dia nggak mau yang gimana gitu. Jadi aku ngerasa kayak apakah pencapaianku ini mereka bangga apa enggak ya? Tapi sekarang belakangan ini tuh aku ngerasa bahwa iya sih, mereka itu dulu kayak nggak punya waktu gitu, kayak alah kita kan sekarang tuh momen penting anak kita harusnya kita ada gitu ya. Kita kan sekarang udah belajar ilmu parenting kan. Dulu kan nggak ada Pak. Nggak ada, betul. Kok ku kawanin apa kok nggak makan gitu kan gitu, misalnya pikirannya gitu kan. Kalau ku kawanin iya ayo, ya kita lapar sama-sama nih berarti aku nggak kerja. Kan bisa gitu. Aku akhirnya mikir, ya sih kayaknya ternyata mereka tuh begitu ternyata. Prioritasnya bener. Anaknya 3, kerjanya cuma bikin jok, mebel, tenda, apa gitu-gitu. Jadi kayak ya setelah dewasa. Tapi lu pernah ngobrol gak dari hati ke hati sama tetangga lu? Nggak usah. Ngapain urusannya sama tetangga? Siapa tahu mereka tahu. Sama bokap nyokap? Nggak pernah. Tapi bukan ngobrol ya. Hah? Kenapa nggak pernah? Bukan, sekarang jadi lebih pernah karena masuknya gampang. Dulu tuh kaku Pak. Kalau sekarang masuknya lebih gampang dan aku jadi lebih bisa ngobrol. Apa? Banyak lah. Masuknya dari anak misalnya kayak, Nani tuh gini. Oh iya, sekarang tuh Indra kerjanya begini. Indra kerjanya begini. Sekarang tuh aku lebih banyak ngasih tahu lah. Karena dunia kita nih, dunia entertainment tuh tidak ada bayangan di mereka. Jadi paling aku harus ngasih tahu bahwa Indra tuh begini lo kerjaannya, itu tuh begini. Ini lucu banget sih. Tapi aku tahu kekhawatiran orang tua. Kemarin nelpon. Ibuku nih nelpon, tiba-tiba bilang gini, Indra, ingat hati-hati, jangan main cewek. Jangan terlalu deket-deket sama perempuan. Zaman sekarang kita nggak tahu, banyak pelakor, banyak apa. Indra hati-hati, ingat ada Saskia, ada anak. Ya, aku dalam hati, ini kenapa random tiba-tiba begini? Usut punya usut, habis nonton gosip Ria Ricis. Habis itu dia pergi, nggak salah mungkin ke teman-temannya gitu kali ya. Temennya ada yang ngadu, Indra ini tuh bintang tamu talk show ada sama cewek orang Kuala Namu, namanya Meli 3GP. Jadi kan Meli 3GP bintang tamu di talk show. Udah lama banget Pak. Cuman aku nggak tahu, mungkin potongannya ada di TikTok. Betul. Bilangin sama Indra hati-hati jangan deket-deket sama cewek. Sementara Meli 3GP bentukan dadanya kan kilat. Ini kan kilat kayak looknya tuh kayak mungkin ibu-ibu pada takut lah kali ya. Gitu. Abis itu dia nonton gosip perceraian siapa. Aku kok nggak ada bayangan. Akhirnya maksud aku gini, aku pun nggak mungkin langsung enggak gitu kan. Tapi aku akhirnya menelusuri dulu gitu. Jadi ya lebih mikir lah gitu. Jadi kayak oh pantas ya mak gitu. Aku bilang intinya kan
Mama jangan terlalu dengar apa kata orang. Percaya sama anakmu, di sini juga baik-baik, gue bilang. Itu lucu kali sih Pak. Yeah. Karena sih di kata-kata yang aku talkshow sama si bintang tamu cewek itu dia bilang, aku dari Kuala itu udah ada daerah di dekat Binjai kan. Iya tuh kok katanya ngobrol-ngobrol sama ada cewek dari Kuala gitu katanya. Ini sih pasti potongan TikTok ini, yakin aku ini. Orang-orang kan kita nggak bisa atur orang-orang kan. Maksud aku walaupun udah gue batasin tapi kan informasi bisa masuk gitu aja gitu. Akhirnya gitulah. Ternyata ya ibuku tuh tidak sedalam ini, bapakku tidak sedalam ini tahu dunia entertainment gitu. Nah, lu mendapatkan apa ya, treatment dari kedua orang tua lu kan seperti itu ya. Sebenarnya balik lagi ya, gue nggak ngerti apakah ini tipikal lu. Tahun berapa sih lahir? 89. Beda 10 tahun ya. Iya, tapi kayaknya sama deh. Iya, masih tipikal ya, masih tipikal. Artinya ada beberapa ruang apresiasi yang seharusnya diberikan orang tua kita, tapi kita tidak mendapatkan itu. Ya. Plus minus sih sebenarnya. Benar. Plusnya membuat kita jadi pribadi yang kuat. Yang kuat, tangguh, betul. Fight. Betul. Tapi minusnya ya itu tadi, mungkin secara psikologis kita tidak dekat. Tidak ngobrol kan. Betul. Ada kecanggungan di situ. Canggungan. Walaupun perlahan-lahan tapi pasti bisa aja sih momen itu. Ya. Tapi gue sendiri pun kayaknya itu kali ya. Mungkin karena ada gap yang terlalu besar. Gue pun sebenarnya sama orang tua gue bisa dibilang kadang gini, kangen ketemu, kangen pengen berjumpa gitu. Tapi ketika berjumpa tuh bingung mau ngomong apa. Mau apa gitu. Apa yang mau diobrolin gitu. Kayak karena tidak terbiasa berkomunikasi, tidak terbiasa untuk tukar pikiran, sehingga akhirnya kayak kita berasa, apalagi mungkin kita juga udah sama-sama udah berusia juga gitu kan. Karena ketidakbiasaan itu akhirnya membuat kita mungkin akhirnya jadi ada gap, jadi ya sama mungkin ya. Iya benar. Kalau gua perform juga, kalau mungkin dilihat nyokap gue juga mungkin gue canggung, malu gitu. Karena kan yang buat berubah habitnya itu kan sosmed kan. Ketika pusat informasi semua udah tahu, orang tuh pola pikirnya jadi berubah. Kita kan maksudnya usia kita tiba-tiba berumah tangga dan berteman gitu. Dulu kan emang begitu Pak. Apalagi kan yang gue bilang tadi, aku pun di persepupuan aku tuh sendirian. Di rumah tuh kan, makanya aku kadang agak aneh lihat abang adik akrab. Bisa melakukan kegiatan nakal bareng, baik bareng, kemana-mana bareng, tuh aku agak aneh tuh Pak. Karena itu lu nggak terjadi di karena aku mau ikut abangku udah pulang kok gitu, nggak usah ikut yang tua-tua, udah pulang. Akhirnya aku cari momenku sendiri deh, cari teman-temanku sendiri gitu. Setelah semua aku tarik garis lurus, kayaknya satu hal yang pasti Pak, kenapa kita begitu? Kenapa? Miskin. Iya nggak sih? Apa ya? Iya. Makanya bapak kita kerja kan. Kalau bapak kita kaya, belum tentu juga. Bapak miskin nggak dulu? Miskin. Berapa gaji bapaknya bapak sebulan? Ayo kita adu miskinan yuk. Enggak sih. Tapi bukan aku mengeneral ya. Tapi kayaknya memang karena susah kali ya. Iya, karena susah. Maksudnya akhirnya orang tuanya bekerja lebih keras. Kalau aku menyiapkan waktu untuk anakku, aku kehilangan duit sekian, gitu kan? Kalau bapakku nggak kerja, ngawanin anakku ngambil rapot sampai siang, ya nanti yang masuk tuh kan bapakku datangnya by kerjaan yang masuk kan, by requestan kan, bisa jadi kan? Tapi lu pernah berpikir kayak gitu gak, Gel? Ketika misalkan udah jadi orang tua nih, ya. Wah, gua harusnya nemenin anak gua, atau gua harusnya liburan sama anak gua. Tapi ada kerjaan. Kalau gua nanti tinggalin kerjaan ini, hilang uang sekian. Nah, itu juga yang akhirnya kayaknya kebentuk di aku. Ada sedihnya sih, tapi satu sisi itu yang ternyata terbentuk. Nah, sekarang tuh aku lagi mulai pelan-pelan kayak ya udahlah, coba aja
kasih waktu dulu, rezekinya nggak kemana gitu. Sekarang, dulu tuh Pak, ya nanti dulu Nani ya, Papa ada kerja ini. Bilang sama istri kan, Ayah ada kerja, ada kerja. Kayak, iya juga ya. Kadang-kadang tuh kayak sayang, tapi ini waktu gitu nggak bisa diputar lagi kan? Iya. Mana anak lagi lagi usia emas ya bilangnya 5 tahun kan. Ya. Butuh perhatian. Untuk perhatian. Butuh memori. Iya. Butuh momentum. Ya kan? Bener. Bapak gitu juga tuh. Iya. Dulu sayang kayak kalau ada kerjaan tapi ini gitu. Iya. Kayaknya itu deh. Karena dari orang tua kita deh. Tapi kita nggak bisa nyalahin ya. Nggak bisa ya nyalahin. memang itu keadaan. Tapi makanya kita belajar lebih baik sekarang. Karena pada saat gue mau nyalain kan lagi mati lampu, jadi kayak agak susah. TV, gue lagi ngomongin TV. Karena waktu gue punya Audi Kauki, itu mindset gue tuh kayak masih yang duit. Biar tuanya kita enak. Iya. Biar untuk yang terbaik buat anak. Bener. Ya kan? Begitu ada Aiko, kayak butuh. Sementara yang dua ini udah mulai beranjak gede kan, banyak momen-momen yang hilang. Iya. Gue sama mereka gitu. Jadi kayak, wah gimana ya. Makanya kalau sama Aiko nih sekarang bukan balas dendam ya, tapi gue memperbaiki apa kesalahan gue yang sebelumnya gitu. Bapak hadir gitu. Gue hadir. Ya terutama ke anak-anak gue yang dua pun sama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk hadir di momen-momen spesial mereka. Mereka perform kah, mereka ngambil rapot apa segala macem gitu. Karena kalau waktu gue sekolah yang ngambil rapot cuma nyokap gue, bokap gue nggak pernah. Aku nunggu terakhir. Nunggu semuanya beres baru ngambil rapot. Karena nggak ada. Mungkin SD pernah ya ibuku ya, mungkin nggak ingat ya. Soalnya SD kelas 1, kelas 2. Yang lu rasain apa, Gel? Dulu. Iya, yang lu rasain dulu. Ya, dulu tuh kayaknya ya. Di elunya ya? Setelah dulu tuh sebenarnya biasa aja, Pak. Setelah dapat pembanding kan. Setelah ketemu tuh mungkin SMP ya, SMP SMA tuh setelah ketemu orang-orang yang kok dia ditemenin bapaknya terus ya? Kok bapaknya hadir terus ya? Sementara kayak kok bapakku nggak pernah ada ya, ibuku nggak pernah ada ya gitu. Setelah, maksudnya untungnya aku tidak berontak, maksudnya nggak yang terus ngomong apa, kenapa papa nggak ada, masuk kamar banting pintu tidur, kayak sinetron itu kan. Cuman kan kita pakai tirai kan, jadi jelek, nggak bisa banting pintu, ya kan jatuhnya. Jadi sereset doang. Nggak, cuma untungnya gitu. Sekalinya banting pintu kamar mandi, sret. Abis itu tidurnya tetap di kamar tidur. Sret. Jalan ke tempat tidur, sret. Jadi ada 2 suara ya. Iya. Cuk, Sret. Iya. Kalau dulu orang kaya kan des pintunya stay kan. Kita banting des pintunya balik lagi kebuka lagi. Des balik lagi. Ambil kertas. Cet ganjel. Tapi untungnya aku next time ya jadi. Untungnya aku tergolong bisa paham lah. Tergolong bisa paham. Jadi tidak meledak, tidak apa gitu. Ya udah deh enggak apa-apa. Ya ternyata bapak ibuku tuh bekerja. Iya. Berjuang gitu untuk aku. Kita bilang mungkin itu tidak baik, tapi bagi dia itu untuk kita. Iya. Dia banding pulang kerja, mungkin nggak istirahat, mungkin apa. Nah, dengan mental penjudi lu katanya Diem dulu. loh, Itu ngejat lah. setiap manusia itu penjudi loh. Iya, Hidup betul. itu adalah perjudian. Benar sekali. ya? Ambil ini, hasilnya kayak apa kita nggak tahu. Iya, Itu perjudian. Ini baru. Aman bang, aman, tenang. Bikin kantor ini kan perjudian. Iyalah. Tenang, aman. 79. Tahun lahir gua. Oh ya, oke. Masuk gua bilang 86, gua bohong dong. Iya, benar. Kayaknya kalau polisi gitu 86. Gua mau ngomong 86 kan gua 79. Betul. Oke. Apa? Tadi apa? Waktu Cuman film agak kata-katanya cuman mental penjudi lo gitu nggak dilanjutin. Jadinya kan cuma segitu doang. Dengan mental penjudi lo gitu kan, lo pernah nantangin Ko Ernest di film agak lain. Oh iya. Kalau misalkan dapat penonton 10 juta. Tapi Sejuta. Oh 1 juta. Ya garansinya 1 juta. Terus akhirnya tembus di 9 juta. 9 juta.
Alhamdulillah Pak. Agak lain nih. Agak lain. Berubah hidup lu juga. Ya. Agak lain tuh satu sisi aku bilang bahwa untungnya aku berkarir dan muncul di ranah dunia stand up. Jadi hal itu tuh hal yang amat kusyukuri, tapi bukan sesuatu yang semewah itu sih, bukan semegah itu. 9 juta itu penontonnya banyak, iya aku akui. Jadi film terlaris nomor 2 sepanjang masa, iya aku akui. Tapi ini kan gak selamanya nih, gitu. Semuanya akan lewat gitu. Jadi yang selalu aku bilang di stand up juga anak-anak tuh selalu belajar teknik 10 jam namanya. Mungkin 10 jam atau beberapa jam lah. Intinya gini, kalau kita ngebom, kalau stand up, nikmati ngebomnya 10 jam. Habis itu move on. Lupakan. Kalau kita pecah, nikmati pecahnya 10 jam. Habis itu 0 lagi. Nah, itu yang selalu kupegang, Pak. Okay. Jadi kalau kita ngebom, nggak langsung, aduh aku nggak bisa jadi komik ini kayaknya udah nggak ini lagi, nggak ini. Okay. Akhirnya terlalu terbawa suasana sampai kita akhirnya nggak bisa punya pikiran untuk move on kan. Okay. Banyak komik-komik yang ngebom sekali di momen-momen penting, habis itu nggak stand up lagi Pak. Karena ngebom di panggung tuh, ya Allah tahulah malunya kayak apa gitu, tahulah momennya kayak apa. Pecah pun udah 10 jam aja nikmati, selebih itu ya udah 0 lagi. Karena panggung itu ya ada ngebom, ada pecah, ada ngebom, ada pecah, ada ngebom, ada pecah. Apalagi momennya jangkanya misalnya sebulan ada 4 panggung, nggak semuanya pecah. Semuanya ngebom. Minggu pertama pecah. Kalau kau bawa terus-terusan, kau jadi sepele sama panggung berikutnya. Nah, semua yang didapat di Agak Lain, kalau aku sih pribadi udah selesai. Intinya dari awal kita selalu bilang kalau bikin film ini bagus. Gitu doang. Masalah ada penonton gak ada penonton, paling enggak padahal bagus loh filmnya. Gitu kan enak juga Pak ditonton Pak. Padahal filmnya lucu loh gitu. Enak juga didengarnya. Yang penting kita itu selebihnya udah kuasa Tuhan lah. Gitu. Jadi bilang berpengaruh ke hidup, iya jelas pasti. Tapi ya bukan sesuatu yang harus dibilangnya diromantisasi lah. Kalau aku sih cukup lah udah beres, filmnya udah turun, sekarang lagi tayang di Netflix. Ya udah deh gitu. Intinya kan PR-nya di Agak Lain 2. Itu kan 0 lagi kan. Berarti. Karena Agak Lain 2 pasti dibandingkan dengan Agak Lain 1. Pasti. Iya makanya bikinnya kayak apa gitu kita nggak tahu juga. Akan menjadi beban tersendiri gak buat lo? Kacau sih, kalau aku mah bodo amat. Iya. Karena dari awal kita selalu bahagia. Ini Agak Lain dibikin film aja kita udah happy banget Pak. Ada orang yang mau bikinin kita film itu kan happy banget. Makanya garansi 1 juta itu garansi tolol sebenarnya. Itu 1 juta aja menurut lu garansi tolol? Iya. Pak, nyari 1 juta kan. Itu bayangan aku ngasih 1 juta itu biar Ernest mau aja. Kalau dia mau minimal kan balik modal lah gitu. Jadi kalau dibikin film sebuah podcast ternyata nggak rugi gitu. Kalau misalnya rugi kan ada dibikinin ngerugiin lu gitu kan. Gak enak juga kan maksudnya. Makanya garansi 1 juta tuh. Tapi lu bisa sewise itu ya untuk menyikapi sesuatu. Ya mungkin karena proses perjalanan panjang lu juga ya. Emang harus lah Pak. Kan maksudnya dari panggung stand up itu tuh banyak belajar juga gitu. Ngebom tuh aduh. Kita dibayar Pak. Tapi kita perform ngebom coba. Hanya malunya kayak apa itu? Betul. Aku aja pernah ngebom terus belum dibayar sih, tapi kayak mau mintanya kan kayak gimana ya gitu kayak Bang yang tadi transfer ya gitu. Aku sampai biarin aja lah sampai dia bilang, "Gel minta nomor rekening." Ini Bang gitu aja nggak ada basa-basi. Coba kalau pecah. Jangan lupa ya gitu. Nanti sama minggel-minggel sama bos-bos. Pak ya gitu. Coba ngebom, melipir. Pulang kan gitu. Tapi lu akan bawa kemana Agak Lain ini sama teman-teman? Dari awal sih kita sepakat bahwa Agak Lain itu adalah playgroundnya kita lah. Kita nggak ada yang punya. Kita nggak punya target yang gimana banget. Bahkan dari awal juga bikin audionya kita ya udah karena pandemi kita bikin nggak ada kerjaan bikin YouTube karena tiba-tiba ada yang mau invest ya udah kita bikin YouTube-nya. Ya kita bisa beli kamera, bisa hire editor kan itu kan dulu kan bikin video aduh malas ngeditnya gitu susah siapa yang mau udah ngedit. Terus ditawarin film ya udah jalan gitu aja. Ya sekarang Agak Lain mah
Ya dari nol lagi lah, pengen kalaupun nanti ada tawaran lain ya kita maksimalkan aja. Intinya kita pengen bermain dengan porsinya kita aja. Gitu, nggak muluk-muluk, nggak tiba-tiba pengen punya perusahaan manajemen artis gitu, nggak gitu juga sih. Santai aja. Kalau ada kesempatannya, intinya gitu. Kalau ada kesempatan dimaksimalkan, gitu aja. Semuanya juga gitu. Ternyata lu slow itu ya. Iya, slow juga. Makanya aku bilang kalau mimpi nggak usah tinggi-tinggi, pendek-pendek aja. Jadi kalau udah mimpinya pendek segini, nyapainya deket, mimpi aja lagi pendek lagi, sampai sini lagi, pendek lagi, sini lagi, jatuh, ya udah mimpi sini lagi, gitu aja. Kalau aku. Kalaupun jatuh nggak terlalu sakit karena tidak terlalu tinggi. Terlalu tinggi gitulah. Kalau aku. Ya ini masing-masing lah. Ada yang bilang mimpi setinggi-tingginya gitu ya. Cuman kita nggak tahu lah. Orang lah masalah. Kalian aja hidup lah. Ya. Jangan samain lah. Iya, jangan samain aja. Bener. Hidup orang masing-masing. Bener. Ya kawin juga ada hidupnya. Bener. Ya kan lu gua gitu kan. Iya. Aduh. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Lu termasuk orang yang romantis gak, Gil? Dari dulu ya, bayangan romantis tuh kayaknya dari aku. Maksudnya dari aku dari SMA versi lu lah. Membangun keromantisan dari dulu tuh selalu giving sesuatu. Entah itu bunga, entah itu sesuatu yang dia belum punya gitu. Karena pakai kata-kata tuh SMP banget dulu. Yang bikin status puitis-puitis, ngirimin kata-kata. Sementara itu kan udah basi banget sekarang. Sekarang tuh udah kayak udah banyak banget dah gitu. Makanya kayaknya ngasih sesuatu tuh romantis versiku sih. Apalagi istriku tuh emang kayaknya hidupnya udah terlalu sama aku tuh terlalu kocak ya. Aku tuh jarang serius gitu. Kalau di rumah tuh aku banyak bercanda juga. Kadang-kadang dia marah, Pak. Di momen-momen tertentu jangan bercanda bisa nggak sih gitu. Ya udah sih gitu. Kadang kita jadi malu ya gitu, kadang kayak kok nggak pada tempatnya ya. Ternyata tidak pada tempatnya gitu. Tapi lu ketemu istri lu di Binjai sebelum stand up. Kita tuh pacaran udah 6 tahun, Pak. Oh, oke. Istriku tuh kita sama-sama dari Binjai. Kita udah kenal duluan, terus ketemu di kampus, beda jurusan. PDKT lah tuh di kampus. Habis itu tapi menikahnya setelah lu dikenal orang kan? Nikah juara suci 2016, menikah 2018. Itu juga aneh sih. 2018 tuh aku ikut duel super namanya. Di Trans 7. Trans 7, yeah, I know. Juara 1 Pak Ajis. Ajis 2000. Juara 2-nya aku. Iya. Hadiah dari situ lah aku ngelamar istriku. Karena orang tuanya udah bilang, kan udah lama pacaran, keluarga udah tahu. Kapan? Ya Bu, saya akan lamar anak ibu. Bulan sekian. Duitnya belum ada. Kan tapi harus ada aja kan. Tapi itu betul Pak, harusnya rezeki mau nikah. Tapi tuh. ini gue juga penasaran loh. Maksudnya sama orang-orang yang pacaran lama, ya. Terus berubah status. Tapi akhirnya tetap bisa menikah sama orang itu. Menurut gue itu sebuah hal yang hebat ya. Ya. Kalau aku mungkin ketika menikah ada hal-hal yang tidak kulakukan sebelum menikah. Okay. Itu ku cari, Pak. Itu tuh momen yang ku tunggu-tunggu. Okay. Bapak tahu maksudku ya? Yeah. Itu Pak. Nanti jawab iya ya. Artinya kan gue udah tahu, penonton juga udah tahu arahnya kemana gitu. Ya. Itu tuh jadinya momen yang ku tunggu. Ya artinya lu menjaga itu kan sampai hari-hari bahagia kalian. Betul. Tapi gini, kita nggak usah ngomongin masalah itu ya. Cuma maksud gue,
perubahan status lu dari seorang Indra Gunawan and then menjadi seorang Indra Jegel. Kan ada juga orang-orang yang berubah akhirnya karena ngerasa bahwa maaf, gue sudah berubah, gue sudah beda level sama lu. Kita nggak bisa lanjutin hubungan ini. Tapi lu tetap stay sama dia dan akhirnya memutuskan perubahan di diri lu tidak merubah rasa cinta lu sama istri lu. Ya kayaknya memang karena sama-sama deh dari nol gitu. Dia yang nemenin kan, dia yang nungguin, dia yang itu tuh. Masa sih Pak ada? Kayaknya aku nggak sebesar itu deh untuk ninggalin dia gitu. Tapi ada lah. Ya tapi manusia tetap manusia lah Pak. Iya. Status hanyalah status. Betul. Ketika berada di posisi yang sama sebagai pacar ya, kita bilang bahwa ya itu momen yang lama aku lewatin gitu. Aku kayak nggak bisa lupain aja momen-momen seru, momen indahnya, PDKT-nya gitu-gitu sampai menjalani kehidupan. Kita sempat LDR. Aku sempat jualan ketan. Dia tuh nemenin jualan ketan gitu-gitu. Di mana? Sebelum di Binjai. Sebelum Suci tuh aku buka gerobakan kedai ketan gitu. Namanya kedai ketan. Kedai ketan plesetannya di kedai ketan. Jadi jual ketan pakai topping seres gitu-gitu. Dia tiap sore pulang kerja dia. Dulu kerjaannya dia kerja Pak. Kerjaanku pagi nganter dia. Duduk di warung kopi. Makan, ngopi, main HP, sampai sore, jemput. Ya, lu ngopinya sama siapa? Sama orang, sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan. Soalnya tadi tangan lu gini. Iya ngopi lah, sana gitu. Ngopi gini ya. Ngopi, alam bawah sadar ya. Sorry. Ya itu kan lagi masa lalu. Nggak ada masa lalu. Ya apa. Oke, terus sama kawan-kawan ngopi, sore jemput dia. Sore jemput dia, nanti sore kemana makan bakso. Berdua, antar dia pulang. Malam aku balik lagi ke kawan-kawan aku, aku main bola, main futsal, main apa gitu-gitu malam dah. Malam minggu momennya waktu yang saklek untuk dia. Malam minggu habis maghrib sama dia. Rumahnya nanti keluar naik motor, cari pecel lele, muter-muter aja. Terus udah begitu terus. Jadi kayak momen yang gila, maksudnya ya dia nungguin gitu dari tetap stay sama aku. Gimana? Walaupun ada awal-awal ada penolakan ya, bukan ada penolakan karena pada waktu itu belum ada. Aku tuh dulu habis wisuda stand up aja Pak di Medan, stand up nge-MC dia bilang kalau kayak gini gimana mau kawin katanya. Oh sempet Kalau gini mau kawin gimana katanya. Kok aja nggak tahu ini duitnya ada apa enggak. Kerjaan abis itu stand up comedian di Medan udah mulai banyak pilihan. Sempat aku ngelamar di satu perusahaan. Itu tuh proses ngelamar itu adalah proses mau merubah diri. Tekanan dari dia. Aku ngelamar di ini Telkomsel. Hampir jadi CS, customer service. Ini ngisi itu Pak. Dilihat, wah nilainya jelek kali katanya. Gak lolos aku Pak. Tapi itu adalah usahaku untuk mau memperbaiki diri. Yang menurut dia pada masa itu emang ya kalau di Medan mau ngapain sih gini-gini aja gitu. Kok sebulan belum tentu ada kerjaan. Belum tentu ada. Terus gimana nanti kalau kita kawin? Walaupun dia kerja ya, kerjanya mungkin bukan kerja tempat ini juga, dia di travel agent dulu. Ya gimana ya kita ya kata gitu ya. Ya juga ya, gimana ya aku bilang. Tapi gue tetap selalu salut lah biar bagaimanapun sama usaha lu untuk mempertahankan cinta lu sama istri lu akhirnya sampai bisa menikah. Kalau lu pengen ngungkapin sesuatu, apa yang lu mau sampein ke abang lu? Mungkin ntar abang lu nyampein ke istri lu. Bisa langsung aja gak sih ke istri? Boleh. Sampai bolak-balik. Mau ngomong apa sama istri lu? Nggak banyak ya, aku tuh nggak bisa lagi ngomong soal yang romantis. Gak usah romantis lah, emang harus romantis. Ngomong makasih sama istri tuh kayaknya cuman mau bilang kalau ada kata terima kasih gitu, lebih dari terima kasih aku ucapin ke istriku sih. Maksudnya dia sekarang tuh jadi ibu, maksudnya yang selalu ada buat anak gitu. Terus jadi temanku juga ngobrol sampai sekarang dari 2012, berarti udah berapa tahun ya kita ya? Pacaran aja 6 tahun, nikah udah 6 tahun, 12 tahun udah bareng-bareng. 12 tahun bareng-bareng tuh ngerasa kayak
Ya semoga kita sama-sama bisa tumbuh dewasa, berprosesnya sama-sama, tumbuhnya sama-sama, dewasa sama-sama. Yang penting selalu sama-sama. Ya. Mungkin maut aja yang misahin kita. Amin. Aduh, ternyata Jegel romantis juga ya. Oke, sekarang kita PNS dulu ya. Apa itu? Ponakan hanya sembarangan. Oh PNS, ponakan hanya sembarangan. Iya. Ya. Ada netizen yang bertanya ke Jegel. Oke. Pertanyaan pertama dari Lisna Devia, tutorial percaya lagi setelah berkali-kali diselingkuhin. Ini kayaknya dia pernah dengar aku cerita soal aku satu pacaran sama orang yang sama. Pacaran tapi diselingkuhin 3 kali. Elunya? Ya. Kayaknya dia pernah dengar itu deh. Tapi nggak ada ini ya. Kalau dulu tuh, aduh ini agak tolol sih aku bilang. Tapi ini works. Jadi pacarku ini selingkuh sama mantannya, ketahuan sama aku. Aku tuh ngerasa selalu helikopter view gitu loh Pak. Yeah. Maksudnya nggak, oh salah nggak gitu. Tapi tarik diri. Aku salah apa ya gitu. Okay. Tolol nggak sih itu? Tolol kayaknya deh. Aku salah apa ya gitu. Deh ngomong deh jawab sendiri. Terus aku bilang sama cewekku, kau kan dasarnya gini kan, kita mencerna nih, kenapa ya dia selingkuh? Kalau orang selingkuh berarti ada yang kurang dari cowoknya, makanya dia cari orang lain untuk dapat hal yang lebih itu kan. Aku bilang sama cewekku, kau kalau misalnya ada yang kurang dari aku, kau jangan cari tempat lain. Kau bilang sama aku, biar aku yang memperbaiki. Anjay. Mantep banget tuh kan. Iya, ya udah deh. Aku milih kau. Diputusin. 2 kali. Selingkuh lagi sama orang yang sama. Aku bilang lagi, apa lagi yang kurang dari aku? Aku bilang, aku yang perbaiki. Iya, aku gini. Udah sabar, udah tenang. Wajar, namanya hubungan. Iya. Dah, dia milih aku lagi, jalan pacaran lagi. Selingkuh lagi deh. Tapi sama orang lain. Oke. Mungkin anak yang lebih keren emang. Anak basket pada waktu itu, anjing. Aku dalam hatiku, apa lagi yang kurang dari aku? Maksudnya, aku anak bola, aku main bola bisa. Main basket mungkin gak bisa. Tapi kalau mau cari keringat, ayo. Aku bisa berkeringat. Ya udah. Akhirnya dia mutusin cowok itu, balik lagi ke aku. Tapi habis itu akunya yang hilang. Hilang rasa. Rasanya udah kayak akhirnya aku putusin dia. Bukan mutusin sih, nggak enak mutusin waktu itu. Aku bilang break. Karena fokus ujian waktu itu. Berarti gimana caranya supaya bisa percaya lagi setelah berkali-kali diselingkuhin? Atau nggak ada caranya? Nggak ada ininya aku. Maksudnya aku juga nggak works kan. Maksudnya aku jadinya nggak percaya aku. Kayaknya mungkin bukan jodohmu kali. Cari yang lain lah. Ya berarti memang kalau udah berkali-kali diselingkuhin ya udah. Iya udah. Berarti udah nggak bisa dipercaya lagi. Iya kayaknya gitu deh. Ya nggak butuh tutorial ya. Besok nggak usah nanya ya listener. Oke, next. Bang Jegel, nih dari Tebanan. Bang Jegel gimana rasanya jadi anggota anti prediksi? Di anti prediksi kan gak ada anggota, gak ada apa. Orang tiba-tiba jadi aja anti prediksi. Gak tahu orang itu awalnya dari grup sepedaan ke grup motoran, tiba-tiba diganti namanya anti prediksi. Ya, gak ada, terjebak itu mah. Ketuanya Rigen yang tidak, sebenarnya dia juga nggak ngerti. Wah Rigen masuk, kau adalah cocok jadi ketua. Lah bang apa ini bang? Berarti rasanya terjebak lah, nggak ada orang bukan grup itu mah, orang gitu-gitu doang. Selanjutnya Fatih MMA, bagaimana Bang Jegel tetap mempertahankan kegantengannya? Yang nanya laki apa cewek itu? Fatih. Ya, Lisna Devia. Bukan Fatih. Oh Fatih, cowok kayaknya deh. Oh Fatima itu, Fatih MMA, Fatima. Pemain cewek. ini kali, pemain MMA emang. Kita nggak tahu. Cewek, hijab itu. Oh iya. Jawab. Apa yang mau dijawab? 3 hal yang orang lain belum tahu tentang lo apa, Gel? Dan mungkin lo juga belum banyak ngomong dimanapun. Apa ya, overthinking kayaknya sekarang. Overthinking banget sekarang.
Baru mulai overthinking. Baru mulai. Takut banget aku sekarang, Pak. Ih, itu kan takut. Gak seperti itu. Enggak, overthinking. Sekarang semenjak ada Nani, terus aku sempat ada momen kayak nggak mau terlalu ngelihat sosmed gitu-gitu, overthinking banget Karena memikirkan masa depan Nani, memikirkan apa yang terjadi di dunia ini. Gila, sama. Capek banget aku. Sekarang tuh aku pulang kerja nggak langsung naik, di belakang dulu. Pelangap lo, besok ngapain ya? Nah ini gimana ya? Gitu-gitu bang. Pak, overthinking sekarang. Overthinking. Terus apa lagi ya? Kedua. Yang banyak orang nggak tahu ya. Aku tuh nggak penjudi. Berarti itu cuma kejujuran di luar sana. Apa ya? Apalagi yang mungkin orang banyak nggak tahu ya. Mendem. Aku orang yang mendem. Ada masalah apapun, lu nggak mau cerita. Belum mau cerita. Lumayan panjang prosesnya untuk bisa ngomong. Karena jujur aku nggak mau terbawa emosi, Pak. Lebih zen aja apa ya istilahnya, lebih. Sama istri juga gitu sekarang. Oh ya? Mendem dulu, baru tuh. Istri kok, ngomong apa sih kok kata gitu? Nggak jelas. Ya ini siapa juga bingung. Stres kayaknya dia gitu. Nggak, sama istriku sekarang lebih ini aja, lebih kalem. Ya. Tapi kalau sama teman sih ya lebih cenderung santai ya, lebih santai. Kan apalagi ketemu banyak orang baru kan, Pak. Betul. Ya tapi kalau saran gue sih tetap lu butuh teman cerita. Istri adalah teman cerita terbaik seharusnya gitu. Ya. Tinggal bagaimana cara menyampaikan, momennya pas juga dicari enggak? yang pas gitu. Jangan pas lagi berak ya. Maksudnya kayak lagi berak gitu. Enggak nyaman juga sih ya. Nggak nyaman juga. Kan misalkan kita boken terus bini kita di depan kayak nggak nyaman gitu. Mau cerita lah. Iya. Nggak enak bener. Iya ya, nggak enak ya. Satu lagi apa? Lagi apa ya? Aku nggak terlalu banyak nutupin hal sih, tapi oh ini aja sih kayaknya aku nggak mau. Apa ya? Gel. Takut banget. Itu aja, itu kali ya. Lu gampang takut sama orang stres ya. Udah itu aja deh. Itu aja kagetan ya? Orangnya. Kagetan. Enggak tahu. Terima kasih lo Gel udah nyempetin hadir ke Omen. Boleh tepuk tangan buat Gel. Aku dong, terima kasih. Gue selalu doain lu yang terbaik karena lu biar bagaimanapun gue melihat lu sosok komedian yang cerdas. Bisa menempatkan diri dan juga. Bapak tau nggak kenapa ada junior yang cerdas? Kenapa? Kenapa juniornya bagus? Karena ada senior yang bagus, Pak. Aku nggak bilang diriku yang bagus ya, maksudnya kenapa menurut bapak aku mungkin bagus? Karena ada bapak yang bagus. Karena kan kita hidup ngelihat kan, Pak. Betul. Bapak juga ngelihat ke atas. Betul. Kan? Iya. Semua juga gitu. Tapi gue nggak selalu harus ngeliat ke atas juga, kadang ke bawah juga. Iya, makanya aku juga kadang. Iya, gitu. Tapi kan untuk belajar baru bagus ke atas kan, untuk merenung baru ngeliat ke bawah. Betul. Keren lu. Iya dong. Lo bro. Makin apa kayak makin kurang ajar. Maaf ya. Maksudnya lu tetap Iya. Aduh, gue doakan yang terbaik lah buat karir lu, buat keluarga lu, bisa terjaga percintaan lu sama istri tercinta, anak lu bisa jadi sesuatu yang membanggakan. Lu dambakan, lu banggakan gitu. Amin. Satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang.
Berani kayaknya dia. Indra Jagel berani. Ponakan. Pagi lebaran makan donat. Cakep. Beras dimasak buat ketupat. Cakep. Meski badan dan pikiran penat, impian besar harus didapat. Yes.